Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fikron Maksun dari 10 TKR 4. Di sini saya akan menyampaikan infografis yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut menggunakan teknologi Oscillating Water Column di perairan Bali, yang dibuat oleh Iwayan Artawijaya. Gelombang laut merupakan energi dalam transisi, merupakan energi yang terbawa oleh sifat aslinya. Prinsip dasar terjadinya gelombang laut adalah sebagai berikut. Jika ada dua massa benda yang berada kecepatannya, densitasnya bergesekan satu sama lain, maka pada bidang geraknya akan terbentuk gelombang. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang sederhana untuk menunjukkan bentuk dari suatu energi lautan. Gejala energi gelombang bersumber pada fenomena sebagai berikut. 1. Benda bodi yang bergerak pada atau dekat permukaan yang menyebabkan terjadinya gelombang dengan periode kecil, energi kecil pula. 2. Energi angin merupakan sumber penyebab utama gelombang lautan. 3. Gangguan seismik yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang atau tsunami. Contoh gangguan seismik adalah gempa bumi dan lain-lain. Pengaruh angin. Angin adalah sumber utama terjadinya gelombang lautan. Dengan demikian, tinggi gelombang, periode, dan arah gelombang selalu berhubungan dengan kecepatan dan arah angin. Angin dengan kecepatan rendah akan menyebabkan kecilnya tinggi gelombang dan rendahnya periode gelombang yang terjadi. Sedangkan angin yang kuat dan angin ribut akan menyebabkan variasi tinggi serta periode gelombang serta mengarah ke berbagai penjuru. Pada kondisi angin yang baik, gelombang laut dapat bervariasi secara random, baik untuk tinggi, periode, maupun arahnya. Angin memberikan pengaruh yang besar terhadap terjadinya gelombang laut, sehingga efisiensi hampir semua pesawat konversi energi gelombang laut dipengaruhi oleh frekuensi angin yang terjadi sepanjang tahun pada suatu zona lautan tertentu. Mesin konversi energi gelombang lautan. Energi gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk penggerakan pesawat-pesawat yang nantinya dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Upaya untuk memanfaatkan energi gelombang laut telah banyak dilaksanakan dengan baik, konsep yang sederhana maupun yang canggih. Sejumlah percobaan telah dilaksanakan oleh para ahli di bidang gelombang laut dan telah ditemukan beberapa konsep pemanfaatannya. Di antaranya A. Konsep yang sederhana. B. Turbin. Turbin merupakan bagian penting dalam suatu pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini juga turbin yang digunakan. Ada dua jenis turbin yang banyak digunakan, yaitu turbin air dan turbin udara, di mana turbin air menggunakan media air sebagai fluida kerjanya, sedangkan turbin udara menggunakan udara sebagai fluida kerjanya. Jenis turbin air biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan teknologi buai tipe dan teknologi overtopping devices, sedangkan jenis turbin udara dipakai pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang menggunakan teknologi oscillating water column. Jenis turbin udara, well turbine, yang digunakan pada PLTGT UWC ini adalah unidirectional well turbine. Cara kerja PLT gelombang laut. Dalam sistem pembangkit tenaga gelombang laut ada beberapa peralatan penting yang sangat berperan, mulai dari awal proses pembangkit hingga tenaga listrik dihasilkan, yang nantinya tenaga listrik tersebut akan disalurkan kepada para konsumen. Peralatan tersebut adalah A. Mesin konversi. Energi gelombang laut berfungsi untuk menyalurkan energi kinetik yang dihasilkan oleh gelombang laut yang kemudian dialirkan ke turbin. B. Turbin berfungsi untuk merubah energi kinetik gelombang menjadi energi mekanik yang dihasilkan oleh para perputaran roda pada turbin. C. Generator. Di dalam generator ini energi mekanik dari turbin dirubah kembali menjadi energi listrik, atau boleh dikatakan generator ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Sekian infografis dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.